Halo teman-teman, ketemu lagi di perjalanan akhir pekan bersama Jalan Cerita. Di perjalanan kali ini, saya bersama 3 teman kantor melakukan touring naik motor dari Jakarta ke Teluk Ciletuh, Kabupaten Sukabumi. Di manakah tepatnya Ciletuh ini? Nah, kalau kita lihat di Google Maps, Ciletuh itu ada di pesisir barat Kabupaten Sukabumi. Dari Jakarta, jaraknya sekitar 180 km dengan waktu tempuh sekitar 5-6 jam. Nah, waktu tempuh ini dengan asumsi kemacetan yang kita lalui di jalur Bogor Cibadak itu nggak parah-parah amat, ya, karena jalur ini terkenal akan macetnya yang luar biasa. Kami berangkat dari Jakarta jam 5.10 pagi, tepat dari Kalideres ya. Semakin pagi kita berangkat, semakin baik karena semakin kecil kemungkinan kita terkena macet. Sekitar jam 7 kita udah sampai di Jalan Raya Tajur, Kota Bogor. Kita berhenti dulu buat sarapan. Nah, ini spot sarapan yang wajib kita kunjungin kalau lewat Bogor ke arah Sukabumi, yaitu makan bubur, murah meriah dan anget buat perut di pagi hari. Setelah perut hangat dan kenyang, kita melanjutkan perjalanan lagi menuju Ciletuh. Kali ini gantian yang nyopir, ya, teman saya yang jadi dibonceng dan sekarang saya yang bawa motor. Oke, perjalanan dari sini masih sekitar 100 kilo lebih ya. Akan kita tempuh dalam waktu mungkin 3-4 jam. Dan perjalanan melewati Jalan Raya Bogor Sukabumi pagi ini lancar banget. Hampir nggak ada kemacetan yang kita temui kecuali di beberapa simpang dan di depan beberapa pasar aja. Selebihnya enak banget. Sebelum memasuki kota kecamatan Cibadak, kita belok kanan menuju jalur alternatif ke Pelabuhan Ratu yang jaraknya lebih cepat. Nah, kita lewat Cikidang. Nah, jalur ini jalannya lebih sempit ya, berkelok-kelok, tetapi pemandangannya oke banget. Nah, ini motoknya lumayan sekitar 20 km dan karena jalannya sempit jadi kita tidak akan menjumpai kendaraan-kendaraan besar di sini. Dari sekian banyak destinasi yang bisa kita tuju untuk touring, kenapa sih ke Ciletuh? Apa menarik ke kawasan ini? Nah, Teluk Ciletuh atau dikenal juga dengan predikat barunya sebagai Geopark Ciletuh adalah kawasan yang statusnya telah diakui oleh UNESCO sebagai Taman Wisata Geologi. Di Ciletuh ada lusinan air terjun yang terbentuk secara alami lewat proses geologi selama ribuan tahun. Tapi, nggak semua curug atau air terjun di Ciletuh itu bisa kita akses dengan mudah. Nah, di perjalanan kali ini, kami sudah menyusun itinerary. Hanya curug-curug yang aksesnya nggak terlampau sulit aja yang akan kami datangin, supaya waktu trip kita yang singkat ini bisa maksimal.
Air terjun pertama yang jadi destinasi kami adalah Curug Cimarinjung. Curug ini kalau kita berada di tepi pantai Palangpang, itu kalau aliran airnya sangat deras tuh kelihatan banget dari tepi pantai. Nah cuma hari ini karena cuaca di sekitar Ciletuh itu sudah beberapa lama nggak hujan, jadi debit airnya mengecil. Nah seperti inilah pemandangan Curug Cimarinjung. Debit airnya walaupun lumayan kecil hari ini tapi tetap enak dipandang. Airnya segar dan suasana di sekitarnya itu megah banget ya teman-teman. Jadi kita berasa kayak kembali ke zaman Jurassic Park begitu. Setelah dari Curug Cimarinjung, curug kedua yang kami kunjungi adalah Curug Dok-Dok. Nah, berbeda dengan Curug Cimarinjung yang debit airnya dari ketinggian, Curug Dok-Dok ini relatif lebih pendek air terjunnya dan bentuk aliran air terjunnya seperti sungai, jadi kita bisa jebur ke dalam. Nah, di sini saya bersama Putra teman kantor, kami jebur ke dalam air. Suasana panas banget, ini sekitar jam 2 siang dan terjun ke air di sini mandi segar banget. Walaupun kadang kalau kita perhatiin lebih jelas, di airnya ini banyak lumut dan juga ada beberapa kecebong. Cuma kalau ke posisi tengah kayak gini kecebongnya nggak banyak. Kecebongnya banyaknya nempel cuma di batu-batu aja. Menjelang sore, aktivitas selanjutnya yang kami lakukan adalah berjalan kaki dari penginapan ke Pantai Palangpang. Nah, Pantai Palangpang itu pantai yang paling populer di seantero Ciletuh. Garis pantainya landai memanjang dengan pasir hitamnya halus. Karena posisi geografisnya di Teluk, ombak di Pantai Palangpang itu nggak sebesar di Pantai Cimaja atau di ujung Genteng. Dan yang menariknya, di ujung pantai juga terdapat muara sungai yang aliran airnya berasal dari Curug Cimarinjung. Ya, seperti inilah suasana sore hari di Pantai Palangpang. Gak terlalu ramai tapi gak terlalu sepi juga. Kalau kita geser ke agak ujung yang arah dekat muara itu malah lebih sepi dan enak banget buat dipakai jalan kaki, menikmati angin segar khas pantai yang belum terpolusi dan juga menjejakkan kaki kita di pasir hitamnya yang lembut banget. Nah, ini walaupun cuacanya nggak cerah banget ya, tapi kita masih bisa lah melihat sedikit nuansa matahari senja, warnanya jingga, dan ada tukang jajanan. Yang menarik di sini adalah Ciletuh walaupun lokasinya jauh, tapi banyak masyarakat juga udah mulai berjualan. Dan ini kita beli rujak mangga muda, 10.000 satu porsi dan rujaknya seger banget. Setelah kita puas menikmati sunset di tepi laut, nah sekarang saatnya kita memuaskan isi perut. Menu makan malam kami hari ini itu ikan kakap hitam bakar, kangkung cah, dan cumi goreng tepung. Makanan ini kami dapatkan sambil kami menginap di Saung Kapikat. Nah, pemilik dari penginapan Saung Kapikat ini namanya Teh Leni. Nah, selain penginapan, Saung Kapikat juga punya restorannya. Jadi kita nggak perlu repot-repot buat cari makan. Satu kamar yang kami tempati ini harganya 250.000 per malam. Bangunannya masih baru dan resik. Dengan harga ini kita memang tidak mendapatkan AC, hanya disediakan kipas angin. Tapi suasana udara di sekitar Ciletuh pas kami menginap nggak panas-panas amat. Jadi dengan kipas angin pun nyaman. Pagi-pagi habis dari pantai kita balik lagi ke Saung. Nah, seperti inilah penampakan dari Saung Teh Leni. Saung ini gak pernah tutup, buka terus. Ini jam 6:30 pagi tapi udah buka dan masih sepi, tapi udah ada beberapa orang yang datang untuk cari makan karena memang restoran di Ciletuh gak banyak. Nah, dengan harga menginap 250.000 per kamar, kita juga udah dapat sarapan. Sarapannya hari ini adalah nasi goreng dengan ada toppingnya sosis. Setelah sarapan, destinasi kami selanjutnya adalah Curug Sodong. Curug Sodong ini, pada pagi kami datang, debit airnya nggak terlalu deras, dan suasana di sekitar juga masih relatif sepi.
Nah, dibandingkan dengan curug-curug lain di Ciletuh yang untuk sampai ke tepi airnya kita harus jalan kaki beberapa menit, Curug Sodong ini paling gampang. Dari parkiran, kita udah langsung disuguhkan pemandangan curug yang oke banget tentunya. Dan karena jam masih lumayan pagi, ini baru jam 8 kurang, kami lanjut perjalanan ke Curug Cikanteh. Nah, Curug Cikanteh ini posisinya ada di atas Curug Sodong. Untuk mencapainya, kita perlu trekking sejauh 300 meter. Treknya sebenarnya nggak susah, hanya sedikit menanjak aja. Nah, untuk sampai ke Cikanteh, kita juga perlu bayar 10.000 per orang. Kalau rombongannya banyak, kita boleh sewa guide. Tapi kata sedikit orang nggak pakai guide juga nggak apa-apa, tinggal ikutin jalan atau ikutin rombongan yang udah jalan duluan di depan aja katanya. Gitu. Dan pagi ini lumayan banyak orang yang mau ke Curug Cikanteh. Kami jalan bareng rombongan orang di depan, tapi karena mereka tunggu-tungguan dan lumayan lama, jadi kami jalan duluan aja sih. Gitu. Dan inilah jeng pemandangan Curug Cikanteh. Sebenarnya ini belum Cikanteh banget, karena kalau kami mau beneran lihat Cikantehnya, kami harus naik lagi 1 tingkat. Nah, cuma karena ramai banget yang mau ke atas, jadi kami memutuskan untuk stay di sini aja deh. Duduk-duduk, rebahan, sambil dengerin gemericik air. Nah, cuma duduk 5 menit, 10 menit rasanya ada yang kurang. Toh jam juga ini masih pagi ya. Jadi kami buka baju dan biur, dingin, seger. Kami basah-basahan. Air di Curug Cikanteh ini nggak bisa dibilang bening ya, karena memang di kawasan Kars alias perbukitan kapur itu ciri khasnya airnya memang agak keruh. Dan air di tempat kami main air ini nggak terlalu dalam, cuma sekitar sepinggang. Cuma di tepian batunya ini banyak lumut, lumayan licin ya, dan juga banyak kecebong. Nah, kalau yang takut sama kodok dan hewan-hewan air mungkin ini patut dipertimbangkan ya untuk main air di Curug Cikanteh ini. Setelah berbasah-basah ria di Curug Cikanteh, sekarang saatnya kita pulang lagi ke Jakarta. Tapi sebelum pulang, kita mau isi perut dulu dengan makan ikan. Nah, kalau 2 hari, kok 2 hari ya? Kalau kemarin kita makan di warung teteh karena sekalian sekalian dengan penginapan. Nah, sebelum pulang kita mau coba makan siang di warung lain yang ada di sekitar Ciletuh. Kita coba di rumah makan Galura. Ini lokasinya cuma sekitar 100 meter dari tempat kita nginap ya. Dan kemarin sempat penasaran sih lihat warung ini kok rame gitu ya. Jadi kita coba main ke sini, kita mau makan, dan kebetulan juga dari hasil urunan kita untuk trip perjalanan ini sisanya lumayan banyak. Jadi kita masih ada cukup uang untuk makan 2 kali lagi. Nah, di sini kita pesen, kalau kemarin kita pesennya kakap hitam, sekarang kita pesennya ikan kue dibakar tentunya. Dan juga kita nggak pakai tambahan cumi dan lain-lain, kita cuma pesan ikan kue ditambah tumis kangkung dan es teh manis. Enak banget. Jam 12:30 hari Minggu. Nah, kami kembali lagi tancap gas menuju Jakarta. Rute yang kami lalui adalah via Pantai Loji, karena ini adalah jalur yang paling cepat menuju Jakarta daripada memutar lewat Kiara 2. Tapi ada tantangan nih di jalur ini, yakni jalannya sempit dan menanjak sangat curam. Di ruas antara Curug Cimarinjung sampai ke Puncak Dharma, tanjakannya adalah salah satu dari tanjakan tercuram di Ciletuh. Tikukannya patah sehingga agak riskan kalau dari arah berlawanan itu ada kita papasan dengan kendaraan lain. Jadi paling aman adalah kita tetap jaga jarak dan pastikan kita menggunakan gigi rendah ya untuk teman-teman yang berkendara. Dari Sukabumi sampai Bogor kami nggak kena macet. Ini amazing banget karena biasanya jalur ini macetnya luar biasa. Ada beberapa macet yang kita temui paling cuma di simpang-simpang, tapi selebihnya karena kita bawa motor yang kita masih bisa nempel di kiri dan kanan. Tapi meskipun di awal kami hoki nggak kena macet ya, rupanya memasuki kota Bogor tuh jalanannya padat banget.
Sekarang udah jam 9 malam dan ada rombongan motor dari arah puncak ikutan pulang juga. Jadi kami barengan nih sama mereka dan bisa dilihat nih padatnya di kiri kanan. Kami melewati jalur Parung dan Gunung Sindur. Tapi apa daya, rupanya di jalur yang biasanya nggak macet parah ini malah macet parah karena ada genangan air setelah hujan. Dan memang volume kendaraan malam itu ramai banget, mirip seperti musim mudik lebaran. Kemacetan itu baru terurai saat kami belok kiri lewat Gunung Sindur selepas Pasar Parung. Nah, inilah perjalanan petualangan kami ke Ciletuh. Total perjalanan kami selama Sabtu Minggu ini adalah 41 jam dengan rincian 6 jam perjalanan pergi dan 10 jam perjalanan pulang. Total biaya yang kami keluarkan detailnya ada di deskripsi ya teman-teman. Tapi setiap orang kita patungan 350.000, biaya ini udah termasuk biaya nginap dan makan sampai kenyang. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sehat-sehat selalu ya teman-teman dimanapun kalian berada. Thank you.